Gas, gas, gas. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Tio Evan Firdaus, Fani Muhyiddin Aswardi, Fatia Rahma, serta Angga Arganta Putra. Kami akan mempresentasikan tugas tentang perancangan dan pengembangan produk facial. Next. Jadi untuk pembahasan dari perancangan dan pengembangan produk kami ini yang bernama FASCO, yang pertama itu pendahuluan, kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan keempat kesimpulan. Lanjut. Nah, yang pertama pendahuluan. Jadi latar belakang untuk pengembangan produk kami yang facial ini, jadi kan pada saat sekarang ini seluruh dunia dihebohkan dengan suatu virus yang kecil yang sangat berbahaya yang mematikan yang dikenal sebagai COVID-19. Telah banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat virus ini. Lalu dimulailah eh, pencegahan-pencegahan yang dimulai dari pembatasan sosial berskala besar PSBB, selanjutnya work from home, belajar online atau daring, dan lainnya. Dan para pekerja medis atau masyarakat umum diminta untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD dalam berkegiatan di luar maupun di dalam ruangan. Selanjutnya, salah satu APD yang kita kenal itu yaitu face shield. Jadi, eh, kan face shield ini sekarang sudah banyak dijual, tetapi masih banyak masih banyak yang tidak dilengkapi dengan masker atau penutup mulut pada area mulutnya. Sehingga siapapun yang menggunakan face shield tersebut harus menggunakan masker juga. Jadi harus membeli 2 buah item untuk satu penggunaan. Jadi itulah pengembangan produk kami untuk membuat produk Vasco face shield komplit. Lanjutnya untuk rumusan masalahnya, jadi bagaimana merancang face shield yang dapat dilengkapi dengan penutup mulut dan hidung sehingga mengurangi droplet yang masuk. Dan tujuan dari ini yaitu mengetahui bagaimana rancangan face shield yang akan dibuat. Lanjut. Nah, jadi untuk metode perancangan dan pengembangan produk kami ini, yang pertama yaitu mission statement. Jadi ini digunakan untuk mengidentifikasi peluang dari pengembangan produk kami. Jadi melalui mission statement ini dapat diketahui bahwasanya informasi mengenai tujuan dari usaha, adanya peluang pasar, serta besarnya kendala yang akan dihadapi oleh produk kami ini. Selanjutnya, customer needs. Jadi setelah didapatkan pengumpulan data dengan observasi, lalu difokuskan fokus grup diskusi dan wawancara. Dan selanjutnya produk spesifikasi. Ini merupakan tahapan yang dilakukan dengan identifikasi metrik dari customer need. Kemudian diidentifikasi produk kompetitor dan selanjutnya dilakukan asesmen produk kompetitor dan identifikasi nilai marginal dan ideal value metriknya. Lanjut. Selanjutnya konsep generation. Jadi ini dilakukannya klasifikasi masalah berdasarkan concern need. Selanjutnya dilakukan pencarian dan penemuan ide dari lingkungan eksternal maupun internal. Dan selanjutnya konsep selection. Langkah ini dilakukan dengan kombinasi dari kriteria DNA alternatif yang didapatkan dalam tahapan pemberian scoring untuk setiap konsep kombinasi alternatifnya. Selanjutnya konsep testing. Jadi ini mengidentifikasi tujuan dari tes yang dilakukan, populasi yang akan disurvei, format dari survei yang dilakukan, penjelasan konsep, serta didapatkan konsep yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Itu dikembangkan. Lanjut. Selanjutnya yaitu final specification. Jadi tahapan ini dijelaskan nanti mengenai spesifikasi produk akhir yang dirancang seperti model 3D dari produk Vasco, biaya produk yang akan dikembangkan, serta detail dari produk Vasco yang akan kami kembangkan ini. Selanjutnya sistem level design. Jadi di sini identifikasi mengenai assembly atau komponen penyusun dari komponen dari PC kami ini, serta diagram alirannya. Selanjutnya detail design. Jadi di sini identifikasi part listnya, gambar teknis produk, serta routing sheet dari produk versi kami ini.
Eh, Selanjutnya hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan dari pengembangan produk yang kelompok kami lakukan, di mana pertama kami melakukan yang namanya mission statement. Di sini di dalam mission statement itu sendiri terdiri dari product description, key business goals, primary market, secondary market, asumsi dari produknya, dan stakeholder dari produk itu sendiri. Mengenai deskripsi dari produk yang kami buat ini merupakan face shield yang dibuat dengan lengkap, di mana dari face shield yang dibuat dikembangkan dengan menambahkan fitur yang dapat menutupi mulut si penggunanya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya produk face shield yang berkembang saat ini bagian bawah atau dagunya itu terbuka sehingga memungkinkan droplet masuk ke dalam face shield itu sendiri. Kemudian untuk primary market atau sasaran utama dari produk kami itu sendiri adalah masyarakat umum. Dan secondary marketnya adalah pihak-pihak medis seperti dokter dan perawat, apoteker, dan pekerja lainnya. Lanjut, Fatia. Selanjutnya dari mission statement itu sendiri, kami melakukan yang namanya kegiatan survei dengan menyebarkan kuesioner kepada primary market tadi untuk mendapatkan yang namanya need customer. Di sini berdasarkan need customer itu sendiri kami mengkelompokkan jawaban-jawabannya ke dalam typical user, like current tools, dislike current tools, dan suggest improvement. Nah, di sini kami mendapatkan need statement bahwasannya produk dapat ditambahkan dengan material lain seperti penutup mulut, kemudian produk dapat ditambahkan dengan spes kacamata, produk dapat dibuat dengan material yang kuat, produk dibuat dengan ukuran yang mencapai dagu, produk disertai penutup mulut transparan tanpa masker tambahan, produk didesain dengan menarik, dan yang terakhir yaitu gagang face shield-nya harus dibuat dengan fleksibel. Di sini kami mengambil responden itu sendiri yaitu masyarakat yang berada di kawasan Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena kelompok kami lebih menargetkan penjualannya di lingkungan tersebut. Lanjutnya, Fatia. Kemudian tahapan yang kami lakukan berikutnya yaitu mengenai product specification. Di sini kami membedakan antara kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya. Kebutuhan primer itu sendiri terdiri dari harga yang terjangkau, kemudahan dalam penggunaan face shield-nya, daya tahan dari face shield itu sendiri, dan kenyamanan serta desain dari produk face shield-nya. Kemudian untuk kebutuhan sekundernya dari harga yang terjangkau itu sendiri kami merancang harganya tuh nantinya berkisar sebagaimana face shield yang berkembang di pasaran saat ini. Kemudian untuk kemudahan dan penggunaannya, kami dari kebutuhan sekundernya membagi menjadi dua, yaitu dalam penggunaannya, face shield tidak akan menghambat kegiatan komunikasi dan memiliki gagang kacamata yang dapat membantu pengguna yang menggunakan kacamata juga untuk dapat menggunakan face shield yang kami buat. Selanjutnya, dari segi daya tahan, face shield yang kami buat itu menggunakan bahan yang kuat dan ringan, sehingga face shield-nya tidak mudah patah-patah. Selanjutnya, untuk kebutuhan primer yang terakhir mengenai kenyamanan dan desain, kami merancang bagaimana face shield memiliki warna yang bervariasi, memiliki slot kacamata, memiliki model yang simple, kemudian mampu menutupi mulut dan hidung, dan memiliki desain yang menarik. Selanjutnya, berdasarkan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder tadi, maka kami melanjutkan membuat yang namanya identifikasi matrik dari customer need. Di sini kami memberikan poin penilaian kepentingan yang berkisar dari 1 sampai dengan 5. Seperti yang dapat dilihat di layar, bahwasannya poin terendah yaitu poin 3 kami berikan terhadap face shield yang memiliki banyak pilihan warna. Dan yang paling tinggi yaitu bernilai 5, salah satunya yaitu kepentingan terhadap face shield yang nyaman digunakan. Berdasarkan tabel yang terdapat di atas, dapat dikelompokkan untuk matriks kebutuhan pelanggannya, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel di bawahnya. Lanjut, Fatia.
berdasarkan matriks kebutuhan pelanggan tadi, kemudian dibuatkan penilaian atau pengelompokan yang mana saja yang memiliki hubungan antara kebutuhan primer sekunder tadi dengan customer need yang akan dikembangkan. Di sini dapat diketahui bahwasannya metrik tersebut memiliki hubungan yang berbeda-beda dari masing-masing kebutuhan customer tersebut. Lanjut, Fatia. Selanjutnya kami membandingkan produk specialty yang berkembang produk specialty yang akan kami buat dengan produk kompetitor. Sini kami mengambil 4 sampel dari produk facial respiration atau gas mask, kemudian JPX face shield, facial standar, dan Goto facial. Di sini kami mengambil data untuk memenuhi dari yang kebutuhan pelanggan tadi. Jadi kami menghitung untuk matriks ketebalan material facial, kelenturan material facial, kemudian berat material, desain bentuk gagang kacamata, jenis material facial, jenis material gagang facial, dimensi facial, dan tampilan dari facial itu sendiri. Selanjutnya, dari tabel kompetitor tadi kita ketahui bahwasannya dari 4 kompetitor tersebut tidak ada yang memiliki penutup mulut sehingga penutup mulut secara sempurna, di mana apabila produk tersebut menyediakan penutup mulut, maka bagian mata penggunanya akan tetap terbuka, atau apabila mampu memenuhi ketentuan menutupi mata, maka bagian bawahnya akan terbuka. Maka dari itu, kelompok kami akan mengembangkan bagaimana facial yang dapat menutupi mata, melindungi bagian mata dan menutupi bagian bawahnya dagunya sehingga tidak ada droplet yang masuk ke mulut atau hidung si pengguna. Lanjut, Fatia. Selanjutnya di sini mengenai marginal dan ideal value matrix, dari mana marginal value didapatkan berdasarkan penilaian dari matriks yang kompetitor tadi, sedangkan ideal value itu berdasarkan ketentuan yang akan kami buat. Di sini ketebalan material facial-nya akan kami kembangkan dengan ukuran 0,4 mm, sedangkan kelenturan material facial-nya yaitu 23,76 MPa, berat material yaitu sebesar 0,25 sampai 0,03 kg. Kemudian desain bentuk gagang kacamatanya dapat disesuaikan. Jenis material facial-nya itu menggunakan gelas polikarbonat. Jenis material gagang facial-nya menggunakan bahan mika. Dimensi dari facial itu sendiri berukuran 32 x 22 cm dan tampilan facial-nya memiliki panjangnya menutupi hingga dagu dan bentuknya yang ramping. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatia. Pada Fatia dipersilahkan. Selanjutnya yaitu mengenai konsep generation. Adapun tahapan dalam konsep generation ini adalah yang pertama klasifikasi masalah. Klasifikasi masalah ini dilakukan berdasarkan need statement ataupun berdasarkan tingkat kepentingannya. Kemudian selanjutnya yaitu dilakukanlah pencarian dan penemuan ide dari lingkungan eksternal, yaitu dengan melakukan bagaimana produk pesaing itu dan produk sejenis yang dikembangkan, ataupun melalui konsultan akademik, paten, literatur, ataupun akademisi. Selanjutnya yaitu mencari ide dari lingkungan internal juga diperlukan, karena biasanya lingkungan internal itu akan lebih paham terhadap produk yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Selanjutnya yaitu menetapkan dan mengetahui kriteria serta alternatif berdasarkan ide-ide yang telah didapatkan dan kemudian akan dikembangkan. Selanjutnya yaitu konsep selection. Konsep selection berdasarkan konsep selection setelah dilakukannya konsep generation dan didapatkannya alternatif serta kriteria, maka didapatkanlah kombinasi dari alternatif tersebut. Kemudian pada konsep selection ini akan diberikan tahapan scoring terhadap setiap konsep yang akan dikembangkan. Adapun konsep yang kami pilih terdapat 5 konsep, kemudian akan dilakukan tahap screening. Seperti yang tabel yang dilihat, didapatkan bahwasannya konsep 1 mendapatkan ranking 2, konsep 2 4,
konsep 3 ranking 1, konsep 4 ranking 1, dan konsep 5 ranking 3. Berdasarkan hasil screening itu, maka didapatkanlah konsep 3 dan konsep 4 menduduki peringkat 1 dengan total skor 1. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya konsep ini layak untuk dikembangkan. Selanjutnya yaitu matriks konsep scoring dari screening. Di sini dilakukan tahapan pemberian bobot, kemudian serta rating, dan didapatkan bahwasannya terdapat 2 konsep yang layak untuk dikembangkan, yaitu konsep 3 dan konsep 4. Selanjutnya yaitu konsep testing. Konsep testing ini sendiri dilakukan dengan define the purpose of the test. Selanjutnya yaitu dengan choose a survey population, di mana pengujian yang dilakukan menggunakan kuesioner dengan memilih populasinya yaitu masyarakat umum, karena target utama dari produk facial atau Vasco yang akan dikembangkan adalah masyarakat umum itu sendiri. Kemudian choose a survey format, yaitu pada pengembangan produk ini dilakukan melalui media sosial untuk mengetahui keinginan konsumen terhadap produk facial yang dikembangkan dengan penyebaran kuesioner. Kemudian didapatkanlah desain dari konsep yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Dan dari konsep testing ini sendiri didapatkanlah sebanyak 32 suara berdasarkan penyebaran kuesioner itu. Dan berdasarkan pilihan dari konsumen ataupun kuesioner yang dibagikan, didapatkanlah minat dari konsumen itu untuk paling banyak itu pada konsep 3. Maka dapat disimpulkan bahwasanya konsep 3 itu telah sesuai dengan kebutuhan dari konsumen dan layak untuk dikembangkan. Dan berdasarkan itu juga diketahui bahwa kebutuhan dari konsumen itu juga menginginkan kisaran harga 15 sampai 25.000. Selanjutnya pada konsep testing ini dilakukanlah interpret the result, di mana untuk menghitung nilai key, dan didapatkan 5 unit itu berdasarkan jumlah kuesioner atau jumlah suara dari customer. Kemudian nilai A 0,25 dan P sangat berminat. 17 dari 32 yaitu didapatkanlah 0,53 dan didapatkanlah nilai Q sebesar 5 unit. Dan berdasarkan reflect on the result and the process, alternatif pasar untuk produk yang paling diminati yaitu konsep 3 dengan kondisi penyangga facial dapat ditekuk dengan varian warna. Bahannya terbuat dari mika tebal dan dilindungi karet. Ukuran dapat di-custom dan produk yang digunakan menggunakan kacamata serta harganya kisaran antara 15.000 hingga 25.000. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu final specification dari produk yang kami rancang. Yang pertama itu develop technical model of the product, di mana facial yang kami buat dengan model kondisi penyangga facial dapat ditekuk dengan beberapa varian warna. Bahannya terbuat dari mika tebal dan dilindungi karet serta ukuran dapat dikostum dan produk digunakan seperti menggunakan kacamata. Untuk cost of model projectnya yaitu terdiri atas gunting dan lem tembak. Sedangkan untuk material-materialnya itu ada gagang kacamata, plastik mika, karet pelindung, gagang pelindung mulut, karet elastis, dan lem tembak. Lanjut. Kemudian selanjutnya itu sistem level design. Pada gambar dapat kita lihat subassembly dari produk yang kami buat, yaitu yang pertama terdiri atas 2 bagian besar yaitu facial dan penutup mulut. Untuk facial kita menggunakan lem tembak, gagang kacamata, mika, dan karet pelindung. Sedangkan penutup mulut terdiri atas gagang pelindung mulut, lem tembak, dan karet elastis. Untuk komponen-komponennya, jumlah masing-masing komponen hanya dibutuhkan satu unit kecuali karet elastisitas yang dibutuhkan 2 unit. Untuk komponen-komponen ini semuanya kami beli dan tidak ada yang diproduksi sendiri. Untuk tipe dari produk kami itu bertipe modular karena produk Vasco ini dapat dibongkar pasang. Kemudian selanjutnya itu production. Yang pertama yaitu ada komponen dari gagang kacamata yang berfungsi sebagai pengait untuk terpasang pada pengguna. Kemudian mika yang berfungsi sebagai media pelindung utama, lem tembak sebagai perekat material,
karet pelindung sebagai pelindung mika ketika terjatuh agar tidak pecah, lem tembak sebagai perekat material, gagang pelindung mulut sebagai dasar dan untuk peletakan penutup mulut, dan karet elastis sebagai pengait ke telinga agar tidak goyang. Kemudian di sini dapat kita lihat diagram alir dari produk Vasco. Yang pertama yaitu plastik mika ditekuk dan gagang kacamata dilakukan perekatan sehingga terbentuk face shield bagian depan. Kemudian karet elastis dan gagang pelindung mulut dirakit sehingga terbentuk penutup mulut. Kemudian karet pelindung ditambahkan ke face shield bagian depan sehingga terbentuk kerangka face shield, dan kerangka face shield dilakukan perekatan dengan penutup mulut sehingga terbentuk produk Vasco. Lanjut, Pak. Kemudian selanjutnya itu detail desain dari produk Vasco. Untuk gambar teknis dapat teman-teman lihat sendiri. Dan untuk routing sheet-nya, proses pertama yaitu operasi perakitan lem dengan gagang kacamata, kemudian pemotongan mika, dan kemudian selanjutnya karet pelindung dipotong dan dirakit sehingga terbentuk bagian face shield. Kemudian untuk komponen kedua, bagian mika dipotong dan kemudian dirakit dengan lem serta karet elastis yang dipotong kemudian dirakit dan dirakit dan terakhir dirakit dengan gagang pelindung mulut sehingga terbentuk penutup mulut. Dan kemudian face shield dan penutup mulut dirakit sehingga terbentuk produk Vasco. Lanjut. Kemudian life cycle dari produk Vasco. Yang pertama, produk Vasco tidak menimbulkan limbah yang dapat berbahaya dan merusak ekosistem. Yang kedua, produk Vasco mudah dibersihkan oleh penggunanya. Dan yang terakhir, produk dapat digunakan berkali-kali serta menggunakan bahan yang murah tetapi bagus untuk menurunkan biaya produksi. Berdasarkan penjelasan yang telah kami jelaskan tadi, dapat disimpulkan spesifikasinya di mana kondisi penyangga face shield dapat ditekuk dengan beberapa varian warna, bahannya terbuat dari mika tebal dan dilindungi karet, ukuran dapat dikostum, produk digunakan seperti menggunakan kacamata. Untuk spesifikasi lengkapnya untuk berat face shield yaitu sebesar 0,03 kg, jenis material yang kami gunakan yaitu gelas polikarbonat, kemudian desain gagangnya dapat disesuaikan, dimensi face shield yaitu 32 cm x 22 cm dengan jenis material gagang yang digunakan yaitu mika. Lanjut, Pak. Berikut adalah poster dari produk yang kami rancang. Di poster ini ditampilkan spesifikasi, kemudian kontak person serta slogan dari produk kami yaitu ingin sehat dan tampil modis, maka pilih saja Vasco. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelompok 8. Saya ingin bertanya. Berdasarkan alternatif dari konsep apakah hasil dipilih berdasarkan keinginan konsumen atau disertai dengan keinginan pembuat? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Rizky. Untuk pertanyaan Rizky akan jawab secara langsung. Untuk pemilihan alternatif ini, kami lakukan setelah kelompok kami melakukan survei kepada masyarakat mengenai alternatif yang telah kami ajukan. Tetapi kami tidak hanya mempertimbangkan hal tersebut. Kami juga mempertimbangkan hasil survei antar alternatif serta mempertimbangkan pendapat pribadi dari kelompok kami. Apakah kami hanya memilih alternatif terpilih atau
ada yang perlu ditambahkan ataupun dikurangi dari alternatif yang terpilih berdasarkan survei tadi. Apakah Rizky sudah puas atau butuh penjelasan lagi? Cukup, Angga. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Izin bertanya enggak? Silakan kepada Dito. Oke, baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Benedito, rekan dari kelompok 10. Saya ingin bertanya mengenai bahan. Tadi katanya bahannya itu dari gelas polikarbonat. Mengapa memilih bahan tersebut gitu sebagai bahan dasarnya kepada Vasco, untuk buat Vasco maksudnya? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Dito. Untuk pertanyaan itu akan dijawab oleh Sofia. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Dito, mengapa menggunakan gelas polikarbonat dalam pembuatan produk Vasco. Karena berdasarkan hasil pencarian kami terhadap karakteristik dari bahan-bahan plastik yang lebih kuat dan tidak terlalu berat atau lebih cocok dengan customer need, maka didapatkan bahwa bahan dari gelas polikarbonat itu telah sesuai dengan kebutuhan dari konsumen. Sekian. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya itu. Ya, dipersilakan pada Wanda. Oh, baik, terima kasih dari kelompok penyaji. Perkenalkan, saya Wan Julsari dari kelompok 10. Di sini tadi dari rekan-rekan penyaji menyampaikan, kalau nggak salah ya, dari produk rekan-rekan tidak ada limbah ya, atau bagaimana? Dari saya kurang mendengar tadi dari penyampaian dari rekan-rekan. Jika ada penanganan terhadap limbah, bagaimana dari kelompok rekan-rekan? Baiklah, terima kasih kepada Wanda. Untuk pertanyaan dari Wanda akan dijawab oleh rekan saya. Oke, izin menjawab. Untuk pertanyaan Wanda tadi mengenai limbah dari kelompok kami, dari produk Vasco itu sendiri, limbah yang kami hasilkan tidak terlalu mengganggu ekosistem. Di mana limbah itu sendiri karena kami mengupakan atau membelikan barang-barang yang dibutuhkan, jadi untuk limbahnya kami hanya berupa potongan-potongan untuk mulut. Dan karet yang kami gunakan itu sendiri. Kemudian untuk penanganannya kami hanya perlu untuk memasukkan limbah tersebut ke dalam plastik dan membuangnya ke tempat pembuangan akhir. Sekian. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Izin bertanya, Angga. Ya, dipersilakan kepada Iqbal. Apa perbedaan ataupun kelebihan Vasco bila dibandingkan dengan produk masker yang bagian mulutnya dibuat transparan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Iqbal. Untuk pertanyaan Iqbal akan dijawab oleh rekan saya. Karena rekan saya mengalami masalah koneksi, maka saya akan menjawab pertanyaan dari Iqbal, yaitu apa perbedaan atau kelebihan Vasco bila dibandingkan dengan produk masker yang bagian mulutnya dibuat transparan?
Menurut kami, masker tersebut hanya menutupi bagian hidung hingga mulut penggunanya. Sedangkan dari rancangan face shield yang kami rancang, face shield ini mampu untuk menutupi dari bagian mata hingga dagu dari penggunanya. Jadi tidak hanya sekedar menutupi bagian hidung juga, tapi juga dapat melindungi bagian dagu beserta mata. Selanjutnya, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Baiklah, apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka kami tutup presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. guys. Aduh itu. Aduh itu. Woi, baca recordnya lu. Pak, jero mas siapa yang kotok? Apa? Pak mas siapa yang kok? Stop recording. Stop recording atau save mah?